Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toto Soeharto, Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Saat ini saya kebetulan diamanahi sebagai Dekan Fakultas Adab dan Bahasa di kampus UIN Raden Mas Said ini. Saya kira ini pertanyaan menarik karena ini juga sekaligus yang pernah diwacanakan oleh Pak Jokowi terkait dengan keberadaan Pancasila saat itu. Dia menyampaikan tentang tantangan adanya ormas kelompok organisasi transnasional. Nah, gerakan mereka saat ini ya kalau secara politik mungkin lebih kentara ya, sehingga mudah ketika itu ditangani oleh pemerintah. Tetapi ketika gerakan itu melalui jalur pendidikan, nah ini yang kesulitan bagi kita untuk mendeteksi pendidikan yang mana yang masuk sebagai gerakan transnasional itu tadi, kemudian yang mengusung ideologi transnasional sehingga menjadi ancaman terutama bagi keberadaan ideologi Pancasila. Nah, oleh karena itu perlu banyak riset, perlu banyak dukungan dari masyarakat untuk memiliki sikap ideologis, karena bagaimanapun juga masyarakat itu rata-rata tidak tahu ketika mereka memilih sekolah lembaga pendidikan tertentu, dia yang dinilai itu adalah oh ini unggul, oh ini hafalan, oh ini tahfidz, tidak memperhatikan ideologi di balik lembaga pendidikan itu tersebut. Nah, beberapa kasus ya termasuk juga kawan-kawan dosen pernah cerita ke saya, anak saya kok berubah ya, ketika dulunya seperti ini tiba-tiba setelah masuk kok seperti itu. Nah ini karena mereka tidak sadar, kurang waspada terhadap ideologi. Makanya kesadaran ideologis dari masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan tertentu itu penting. Di tengah-tengah jalur marak dan merebaknya jaringan transnasional melalui lembaga pendidikan, maka itu menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Karena mereka itu senyap, ya, kita tidak kentara, tetapi jalan terus. Nah, itu yang menyebabkan kita harus juga punya daya serang, daya tahan, di samping daya tahan tetapi juga daya serang. Ada ofensif, ada defensif, ya. Beberapa kasus yang saya teliti, misalnya lembaga-lembaga sekolah yang punya basis transnasional, baik itu adalah ke salafisme Arab, ya, Wahabi, atau ke salafisme Timur Tengah Mesir. Nah, ini mereka sudah berada di Indonesia, ya. Kalau yang Wahabisme Arab itu kecenderungannya adalah masuk ke lembaga-lembaga yang sifatnya madrasah ataupun pesantren. Jadi mereka masuk ke lembaga yang nama madrasah atau pesantren. Di situ dia mengadakan indoktrinasi melalui jalur pendidikan kepada peserta didik pada pesantren. Ada yang backgroundnya adalah bahasa Arab, tahfidz Al-Quran dan seterusnya. Sementara yang dari salafisme Mesir, ya, yang dulu berasal dari gerakan tarbiyah, itu mereka lebih cenderung membangun ideologisasinya melalui lembaga pendidikan formal yang disebut dengan sekolah. Makanya sekolah-sekolah Islam terpadu, ya, yang kemudian masuk dalam JSIT, jaringan sekolah Islam terpadu, itu banyak di Indonesia, dan kebetulan juga masyarakat karena tidak tahu tadi kesadaran ideologisnya sehingga mereka masuk ke situ. Nah, ini dua lembaga model ini, jadi madrasah yang sifatnya transnasional ataupun pesantren yang transnasional, termasuk juga adalah sekolah yang transnasional, ini menjadi tantangan sendiri, ya, tantangan ideologis bagi lembaga pendidikan di Indonesia yang betul-betul menjadi mainstream Islam moderat. Nah,
Nah, ini makanya ini tantangan saat ini sifatnya ideologis, mainnya di ideologi. Secara praksis, madrasah, pesantren atau sekolah tersebut yang memiliki jaringan transnasional itu ya aman-aman saja, tujuannya, kurikulumnya dan seterusnya aman. Tetapi ketika kita telusur ideologinya, terutama lagi adalah ketika kita melakukan yang namanya riset partisipasi, menemukan namanya hidden kurikulum tersembunyi, nah maka di situ akan terbongkar. Ya, nah ini makanya perlu ada tadi selain ada kesadaran ideologis, perlu ada riset aksi yang sifatnya partisipasi masuk ke situ. Tetapi ini tidak mudah. Ya, pengalaman saya membimbing skripsi, tesis dissertasi, ada juga sekolah-sekolah yang menolak ketika diteliti oleh peneliti yang afiliasinya berbeda, dan dia hanya akan menerima dengan peneliti yang memiliki afiliasi yang sepaham atau seideologis. Nah, ini saya kira menjadi hal penting ya untuk dicermati bersama, karena bagaimanapun juga mereka berjalan terus. Ya, meskipun lambat tetapi jalan terus, dan ini yang menjadi berat bagi kita. Oleh karena itu beberapa kasus yang saya teliti termasuk adalah lembaga-lembaga pendidikan yang dalam bahasa pemerintah sebagai garda depan NKRI, baik NU dan Muhammadiyah, pernah saya teliti, dan rata-rata mereka punya kecenderungan berbeda. Ya, meskipun mereka itu menjadi garda ya, menjadi penjaga gawang NKRI karena mereka mengusung tentang teologi moderat ya, tetapi bagaimana lembaga-lembaga pendidikan ini bertarung ya, baik NU ataupun Muhammadiyah bertarung secara ideologis ya, melakukan struggle, itu polanya berbeda ya. Beberapa kasus misalnya sekolah-sekolah ataupun madrasah yang dilakukan Muhammadiyah, mereka lebih banyak defensifnya ya, defensif, pokoknya manut saja dengan aturan pemerintah, segala macam, apa yang di luar dirinya dia tidak perhatikan. Yang penting Muhammadiyah bisa memproduksi, mendistribusi peserta didiknya, itu saja. Sementara bagi NU yang berusaha melakukan pola ofensif ya, menyerang ya, tetapi dengan keterbatasan madrasah, apalagi yang notabene di bawah ma'arif langsung ya, ini dengan keterbatasan ini tidak mampu melakukan counter tadi ideologi transnasional itu melalui lembaga-lembaga pendidikannya. Nah, ini makanya menjadi tantangan kita sendiri. Saya pernah meneliti tentang ketidakmemadaian NU dan Muhammadiyah dalam memendung radikalisme di bidang pendidikan. Nah, ini catatan penting yang untuk kita cermati bersama.